Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan online perkuliahan perencanaan bangunan pengolahan air bersih. Itu adalah mengenai filtrasi. Pokok bahasan kita kali ini adalah mengenai effective size dan uniformity coefficient. Kemudian mengenai hidrolika dari backwash. Nah, untuk menentukan suatu jenis pasir atau ukuran-ukuran pasir itu sesuai, kita memerlukan saringan atau ayakan pasir. Di media filter itu adalah pasir dengan media penyangganya adalah gravel atau kerikil. Ini adalah nomor dan ukuran standar saringan. Ini adalah nomor saringan, kemudian ukuran bukaannya. Jadi kalau seperti ini adalah bukaannya. Dia memiliki diameter 0,187 atau 4,76 inci, 4,76 meter. Nah, untuk menjadikan pasir tersebut bisa digunakan sebagai media filter, kita memerlukan kriteria. Kriteria tersebut kita tunjukkan dengan effective size dan uniformity coefficient. Effective size itu apa? Effective size itu ukuran saringan yang bisa melewatkan 10% dari pasir tersebut. 10% dari pasir tersebut itu dalam bentuk berat. Kemudian uniformity coefficient adalah ukuran saringan yang dapat melewatkan 60% dibagi dengan 10% dari berat pasir yang dilewatkan oleh ukuran saringan tersebut. Nah, contohnya kalau untuk saringan pasir cepat, dia memiliki effective size 0,35 sampai 0,5 mm dan uniformity coefficient adalah 1,3 sampai 1,7 mm. 1,3 atau sampai 1,7. Nah, kita akan bahas contoh soal yang pertama, bisa dilihat di buku Metcalfe and Eddy 2003, mengenai penentuan head loss pada media filter. Yang pertama, kita coba bahas contoh soal yang pertama, effective size, uniformity coefficient dan head loss perlu dicari untuk lapisan filter dengan tebal 0,75 mm, berisi pasir dengan ukuran distribusi ukuran seperti pada tabel. Jadi pasir tersebut dilewatkan pada saringan sehingga sekian persen tertahan, dan 0,1, kemudian 12%. Kemudian akumulasi persentase pasir terlewatkan itu kita bisa jumlahkan. Maksud akumulasi adalah dijumlahkan. Jadi 12 ditambah 22 adalah 34, begitu seterusnya. Nah, kemudian ukuran geometrik rata. Ukuran geometrik rata ini bisa kita cari, akan kita bahas di contoh soal kedua. Kemudian laju filtrasi 160 liter per meter kuadrat menit. Diasumsikan temperatur airnya adalah 20 derajat Celcius. Gunanya mengasumsikan ini untuk mengetahui berapa viskositas kinematik atau viskositas dinamik dan massa jenis dari temperatur air yang akan diolah tersebut. Nah, cara mencari head loss-nya kita menggunakan persamaan Roche seperti yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Nah, porositas pasir 0,4. Faktor bentuk kita pernah bahas ini di contoh soal di pembahasan pada video sebelumnya. Faktor bentuk adalah 0,85. Nah, langkah penyelesaian yang pertama, kita tentukan effective size dan uniformity coefficient dari pasir tersebut dengan cara memplot akumulasi persen pasir terlewatkan. Jadi yang tadi kita coba lihat akumulasi persentase pasir terlewatkan ini kita plot sebagai Y, kemudian ini kita plot sebagai X. Tapi ini tentu saja yang 100% tidak masuk karena ukuran geometri ratanya juga tidak ada.
ini dianggap 0 ya. Nah, ini adalah bentuk grafik dari apabila kita memplot akumulasi persen pasir pada atau fraksi berat ya, akumulasi persen pasir yang terlewatkan, kemudian X-nya adalah diameter bukaan saringan. Seperti yang tadi kita plotkan, kita bisa dapatkan di 10-nya 0,4 mm. Itu adalah effective size. Bagaimana caranya? Bisa dilihat di gambar ini ya. 0,4 kita dapatkan, kalau 10 berarti sekitar 0,4. Nah, kemudian bagaimana dengan uniformity coefficient? Kita cari dulu D60-nya. D60-nya adalah dengan lihat seperti ini. Kita plotkan D60 sehingga kita dapatkan 0,8 mm. Nah, jadi uniformity coefficient adalah D60 bagi D10 sama dengan. Nah, yang kedua kita mencari hair loss filter saat masih bersih ya, sebelum digunakan untuk menyaring partikel tersuspensi. Jadi kita gunakan rumus dengan persamaan Roche. Head loss-nya sama dengan 1,067. L itu adalah ya tebal lapisan medianya, ini L. Kemudian V adalah kecepatan. Kemudian ini adalah faktor bentuk. Epsilon adalah porositas. Kemudian di percepatan gravitasi, CD adalah koefisien seret atau drag coefficient, D fraksi berat yang tadi kita sudah hitung. Oke. Nah, kita buat tabel seperti di bawah ini. Ada nomor saringan. Ada nomor saringannya yang tadi pernah kita lihat. Kemudian yang ini tidak kita masukkan ya. Ini tidak kita hitung persentase pasir tertahannya. Kemudian akumulasi persentase pasir terlewatkan. Tadi untuk mencari D10 dan D60. Kemudian ukuran rata geometrik sudah ada. Kita akan mencari bilangan Reynolds, koefisien drag, dan CD X per D ya, itu adalah ini ya. Oke. Nah, kita hitung bilangan Reynolds bagaimana caranya dengan rumus rho VD per mu atau dikali dengan psi. Ini ya, rho massa jenis, V adalah kecepatan pengendapan, D adalah ukuran butirannya, psi adalah faktor bentuk, mu adalah viskositas dinamik. Kalau yang ini adalah viskositas kinematik atau nu. Dari temperatur 20 derajat Celcius tadi kita bisa cari berbagai buku. Bisa kita ketahui bahwa viskositas kinematik itu mendekati 1,003 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per detik untuk air. Nah, dari soal kita bisa ketahui laju filtrasi 160 liter per meter kuadrat menit. Kita konversi menjadi meter per detik 0,00267. Lalu kita masukkan ke dalam rumus bilangan Reynolds. 0,85 adalah psi atau faktor bentuk, 0,00218 adalah diameter yang tadi kita bisa lihat di sini ya.
ukuran rata geometrik ini. Jadi kita konversi dari milimeter menjadi meter, kita kalikan dengan laju filtrasi atau laju filtrasi ini, kemudian ini adalah viskositas kinematik, sehingga kita dapatkan bilangan Reynolds-nya 4,93. Kita kalkulasikan untuk semua bilangan Reynolds ini, kita kalkulasikan untuk semua persentase ukuran rata geometriknya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menghitung koefisien drag atau drag coefficient. Caranya dengan rumus ini, apabila mendekati 1 sampai 10 pangkat 4 kalau saya tidak salah, menggunakan persamaan 24 per NR plus 3 per akar bilangan Reynolds tambah 0,34. Nah, dari sini kita bisa lihat bilangan Reynolds tadi 4,93, ini juga 4,93, kita dapatkan koefisien drag atau koefisien seret adalah 6,56. Nah, kita kalkulasikan untuk semua nomor saringan ya. Nah, kemudian kita kalikan CD X per D meter pangkat min 1, itu adalah caranya adalah kita kalikan CD yang kita dapatkan 6,56 dikali dengan 0,01 karena dia persentase, dibagi dengan D nya adalah 0,0218, sehingga kita dapatkan CD X per D nya untuk nomor saringan 8 sampai 10 adalah 30. Kita kalkulasikan untuk semua nomor saringan, kita dapatkan jumlahnya adalah 33.560. Nah, dengan rumus yang tadi, persamaan rumus, kita bisa dapatkan, ini kita sudah dapatkan tadi 33.560. Ini dia L nya dari soal 0,75 meter, VS nya kecepatan penggenapan kita dari soal juga, psi nya juga dari soal, epsilon juga dari soal, kecepatan gravitasi. Kemudian kita hitung 1,067 dikali dengan L dikali dengan kecepatan penggenapan dikali dengan tadi CD yang ini 33.560 dikali dengan faktor bentuk dikali dengan epsilon porositas, kemudian kecepatan gravitasi, sehingga kita dapatkan head loss nya pada media filter adalah 0,9 meter. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kedua, backwash, pada video selanjutnya.